everybody, welcome back again with me, already the lazy man, and today gue akan membahas tentang Watch Dogs 2. Mungkin ini sudah tepat 1 bulan setelah Watch Dogs 2 full release di semua platform. Dan apa yang akan gue bicarakan kali ini adalah bagaimana Watch Dogs 2 yang mendapatkan banyak review rata-rata positif ini tidak berhasil membuat Ubisoft dapat uang banyak dalam waktu cepat seperti saat prequel dari game ini, yaitu Watch Dogs pertama dirilis. So, mari kita buka judul Lazy Talk kali ini dengan judul Kegagalan Watch Dogs 2 memperkaya Ubisoft dalam waktu cepat, guys. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya kegagalan game ini di mana sih sampai-sampai gagal memberikan uang banyak kepada Ubisoft pada bulan pertamanya. Apalagi prequelnya zaman dulu itu gokil banget penjualannya walaupun mendapatkan banyak sentimen negatif dan ditinggalkan begitu cepat oleh para playernya. Nah, sentimen negatif terhadap prequel inilah salah satu faktor kuat terhadap kegagalan Watch Dogs 2 dalam tingkat penjualan kali ini. Bahkan Watch Dogs 2 ada di bawah Call of Duty Infinite Warfare yang pada trailer perdananya mendapatkan dislike trailer terbanyak sepanjang sejarah di YouTube. Dan itu jika berbicara masalah penjualan di UK. Kenapa datanya diambil dari konsumen UK? Karena UK masih menjadi salah satu tolak ukur penjualan game selain Amerika dan Jepang. Nah, setelah lebih dalam lagi menggali, gue menemukan bahwa pada minggu pertamanya Watch Dogs 2 hanya mampu menjual tidak lebih dari 80.000 kopi, yang jauh kalah dengan penjualan prequelnya yang berhasil menjual lebih dari 380.000 kopi di minggu perdana. Ya, memang Ubisoft sudah memprediksikan akan ada penurunan sales di franchise ini atau di sequel dari Watch Dogs. Bahkan mereka sudah mengatakan prediksi penurunan sales WD2 ini kepada para investornya. Tapi yang mereka nggak sangka adalah bahwa penurunannya bisa sebesar ini. Dan ini salah satu tragedi di franchise Watch Dogs yang awalnya sangat kuat, kini sequel tidak mampu mendongkrak popularitas franchise ini. Nah, setelah mengetahui data-data penjualannya, gue mulai menyimpulkan dan menarik balik saat Watch Dogs pertama diumumkan pada E3 tahun 2012 dan menampilkan demo gameplaynya yang memukau. Super kuat di animasi dan visual effects serta pencahayaan, game ini terlihat sangat menjanjikan dan menjadi warna baru dalam genre open world. Semua orang terkena hype dari game ini, apalagi game ini dibangun hype-nya selama 2 tahun, dan angka pre-order saat itu sangat-sangat tinggi. Bahkan gue pun ikut pre-order dan sekarang sudah bertobat dari yang namanya pre-order dan gue menggerakkan anti pre-order di seluruh media yang gue punya. Nah, yang menyesakan dada adalah saat WD ini dirilis terjadi sebuah gelombang sentimen negatif yang sangat besar, di mana ternyata game ini melakukan downgrade pada gamenya dengan sangat signifikan dan gila banget. Banyak partikel yang hilang, banyak grafis yang menjadi dull dan tawar, dan pastinya storyline dan penokohan yang sangat nggak kuat banget. Ditambah performance isu yang hancur berantakan di PC saat itu. Dan pasti kalian para pemain Watch Dogs pertama ini pasti tahu betapa gilanya downgrade dari Ubisoft untuk Watch Dogs pertama. Nah, kasus inilah yang membuat WD2 kali ini sangat ditolak di pasaran. Mereka yang kena hype WD2 ini rata-rata orang yang mungkin jarang baca forum atau mungkin memang secara sukarela memang ini memberikan kesempatan kedua kepada Ubisoft. Dan karena kasus tersebutlah, PO WD2 ini termasuk angka PO terkecil yang dialami oleh Ubisoft sepanjang sejarah diukur dari nama franchise-nya. Banyak penolakan PO di mana-mana dan sangat kecil sekali kemungkinannya kalian menemukan komentar positif tentang hype dari WD2 ini sebelum dirilisnya kemarin. Kali ini juga memang Ubisoft punya treatment yang agak sedikit berbeda terhadap marketing WD2. Pembangunan hype yang tidak terlalu lama dibanding prequelnya, lalu mereka memastikan bahwa apa yang mereka tampilkan adalah in-game footage, lalu mereka juga memastikan PC mendapatkan optimisasi yang terbaik, sehingga mereka memukul mundur jadwal rilis WD2 di PC kemarin. Nah, jika ngomongin gamenya juga, game ini sebenarnya juga bagus reviewnya karena memang punya storyline yang kuat walaupun agak sedikit awkward dan cringe ya di beberapa cutscene. Namun game ini memang jauh lebih baik dan banyak yang mengatakan harusnya konsep WD2 inilah yang seharusnya dimunculkan di WD pertama. Tapi jika dilihat melalui kacamata gamers banget yang selalu mengamati game dengan baik, sebetulnya game ini memiliki beberapa kelemahan yang belum juga diperbaiki oleh Ubisoft dari prequelnya, yaitu combat system yang sangat kaku, lalu kita nggak bisa menyembunyikan tubuh musuh, sehingga semakin banyak kita menjatuhkan lawan, semakin besar juga kesempatan kita untuk ketahuan dan membuat para penjaga dan musuh semakin agresif. Ya, karena memang AI pada game ini dibuat jauh lebih agresif daripada sebelumnya. Lalu mobil-mobil yang dalam driving systemnya sudah diperbaiki juga tetap meninggalkan rasa standar dan biasa aja. Intinya, game ini nggak meninggalkan kesan yang kuat layaknya Shenmue, Red Dead Redemption, GTA 3, GTA San Andreas, dan game-game open world legendaris lainnya yang berhasil bertahan hingga sekarang dan terus dibeli sama banyak player. Dan memang penyebab AAA games sekarang banyak yang buluk karena motivasi para developer yang direnggut oleh publisher seperti Ubisoft dan publisher besar lainnya. Yang tadinya mau bikin game sampai bagus banget dan membutuhkan waktu yang lama, jadi malah buat ngeruk duit PO doang dan mengejar jadwal rilis. Nah, kalau kalian mau tahu, CD Projekt adalah salah satu yang nggak pernah ngasih jadwal rilis secara clear karena mereka mau memastikan game mereka akan sempurna saat rilis nanti. Lihat aja betapa sempurnanya The Witcher 3 kemarin, dan Cyberpunk 2077 yang terus melakukan development dan tidak mau memberikan jadwal rilis yang jelas sampai saat ini.
Ya, karena mereka meyakini bahwa saat mereka merilis gamenya dengan sempurna, pastinya uang juga akan datang sendiri tanpa harus mengejar jadwal rilis. Seperti yang sering dilakukan oleh Ubisoft terhadap franchise besarnya yang rilis setiap tahunnya yang relatif copy-paste dari mekanisme game-game sebelumnya. Nah, kesimpulannya adalah kini gamer sudah semakin cerdas. Bahkan gue rasa banyak banget yang meninggalkan rasa dendam terhadap franchise ini karena dulu sempat sangat dikecewakan oleh WD1 dan kini sangat anti dengan franchise ini, bahkan sampai review positif aja nggak mampu mengobati rasa kecewa para player WD1. Lalu memang sudah banyak game reviewer juga yang muncul dan semakin terbuka untuk memberikan opini mereka kepada para penonton dan pembacanya agar jangan cepat-cepat pre-order dan terus memberikan edukasi terhadap mereka tentang sebuah game yang baik itu harusnya seperti apa sih. Yang menarik menurut gue saat research berita ini adalah tahun ini adalah mungkin bisa dibilang era downfall dari para AAA games. Semua sequel mengalami penurunan penjualan yang sangat drastis di launch sales, seperti Dishonored 2 yang gak mampu menyusul angka launch sales dari prequelnya, lalu Titanfall 2 yang juga kesulitan untuk menjual, lalu Watch Dogs 2 juga semakin parah dan ditinggalkan oleh para playernya setelah game tersebut diselesaikan, karena memang punya multiplayer mode yang gak menarik sama sekali menurut gua. Dan pastinya BF1 dan Infinite Warfare pun mengalami musim kemarau yang cukup panjang pada penjualan tahun ini, padahal keduanya adalah franchise historical yang legendaris banget dalam game FPS. Intinya, semua terkait oleh beberapa banyak faktor, mulai dari orang yang semakin kritis dalam membeli game, lalu gejolak ekonomi yang sedang terjadi juga, lalu harga AAA games yang tidak disesuaikan dengan region, dan lebih banyak orang yang lebih baik menunggu AAA games ini turun harga, seperti Mafia 3 yang terpangkas harganya lebih dari 80% di beberapa situs game, karena kegagalannya kemarin. Jadi bagi kalian yang mau beli game AAA, lebih baik kalian tunggu aja musim diskon, dan gue yakin penurunan harga pada AAA games ini akan lebih cepat daripada sebelum-sebelumnya. Dan lebih baik sekarang kalian cari game-game indie di mana jauh dibuat lebih serius dan dari hati pastinya. Dan hitung-hitung sebagai amal kalian lah kepada para developer kecil. Nah, di tahun depan akan ada banyak deretan game besar yang akan menghiasi semester pertama tahun 2017. Apakah akan sama kejadiannya dengan musim 2016 ini? Mari kita tunggu aja nanti ya. So, thank you guys for watching this video. Kalian boleh like and share jika kalian merasa video ini bermanfaat dan berguna bagi kalian dalam memandang masa depan dari para AAA titles. Lalu kalian boleh subscribe kalau kalian mau terus dukung channel ini untuk terus memberikan kalian informasi tentang industri game dan teknologi. Dan satu lagi, gue mau nanya sama kalian, bagaimana tanggapan kalian terhadap penurunan sales yang sangat tinggi di tahun ini terhadap para AAA games? Tulis di kolom komentar karena gue mau melihat opini kalian terhadap isu ini. Dan kalian juga boleh follow Instagram kita untuk mendapatkan update game dan hardware setiap harinya di @thelazymonday. Dan kalian juga bisa follow Instagram pribadi gue di @rivaldosantosa dan partner gue di @stika jika kalian mau tahu behind the scene dari video-video ini. Apa yang gue akan review, produk-produk apa yang akan baru kita dapat, dan lain-lain. So thank you guys for watching once again. See you on the next video and I'll sign out and bye-bye guys. Yuhu everybody, welcome back again with me, already the lazy man, and today gue akan membahas tentang Watch Dogs 2. Mungkin ini sudah tepat 1 bulan setelah Watch Dogs 2 full release di semua platform. Dan apa yang akan gue bicarakan kali ini adalah bagaimana Watch Dogs 2 yang mendapatkan banyak review rata-rata positif ini tidak berhasil membuat Ubisoft dapat uang banyak dalam waktu cepat seperti saat prequel dari game ini, yaitu Watch Dogs pertama dirilis. So mari kita buka judul Lazy Talk kali ini dengan judul Kegagalan Watch Dogs 2 memperkaya Ubisoft dalam waktu cepat, guys. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya kegagalan game ini di mana sih sampai-sampai gagal memberikan uang banyak kepada Ubisoft pada bulan pertamanya. Apalagi prequelnya zaman dulu itu gokil banget penjualannya walaupun mendapatkan banyak sentimen negatif dan ditinggalkan begitu cepat oleh para playernya. Nah, sentimen negatif terhadap prequel inilah salah satu faktor kuat terhadap kegagalan Watch Dogs 2 dalam tingkat penjualan kali ini. Bahkan Watch Dogs 2 ada di bawah Call of Duty Infinite Warfare yang pada trailer perdananya mendapatkan dislike trailer terbanyak sepanjang sejarah di YouTube. Dan itu jika berbicara masalah penjualan di UK. Kenapa datanya diambil dari konsumen UK? Karena UK masih menjadi salah satu tolak ukur penjualan game selain Amerika dan Jepang. Nah, setelah lebih dalam lagi menggali, gue menemukan bahwa pada minggu pertamanya Watch Dogs 2 hanya mampu menjual tidak lebih dari 80.000 kopi, yang jauh kalah dengan penjualan prequelnya yang berhasil menjual lebih dari 380.000 kopi di minggu perdana. Ya, memang Ubisoft sudah memprediksikan akan ada penurunan sales di franchise ini atau di sequel dari Watch Dogs. Bahkan mereka sudah mengatakan prediksi penurunan sales WD2 ini kepada para investornya. Tapi yang mereka nggak sangka adalah bahwa penurunannya bisa sebesar ini. Dan ini salah satu tragedi di franchise Watch Dogs yang awalnya sangat kuat, kini sequel tidak mampu mendongkrak popularitas franchise ini.
Nah, setelah mengetahui data-data penjualannya, gue mulai menyimpulkan dan menarik balik saat Watch Dogs pertama diumumkan pada E3 tahun 2012 dan menampilkan demo gameplaynya yang memukau. Super kuat di animasi dan visual effect serta pencahayaan, game ini terlihat sangat menjanjikan dan menjadi warna baru dalam genre open world. Semua orang terkena hype dari game ini, apalagi game ini dibangun hype-nya selama 2 tahun, dan angka pre-order saat itu sangat-sangat tinggi. Bahkan gue pun ikut pre-order dan sekarang sudah bertobat dari yang namanya pre-order dan gue menggerakkan anti pre-order di seluruh media yang gue punya. Nah, jika ngomongin gamenya juga, game ini sebenarnya juga bagus reviewnya karena memang punya storyline yang kuat walaupun agak sedikit awkward dan cringe ya di beberapa cutscene. Namun game ini memang jauh lebih baik dan banyak yang mengatakan harusnya konsep WD2 inilah yang seharusnya dimunculkan di WD pertama. Tapi jika dilihat melalui kacamata gamers banget yang selalu mengamati game dengan baik, sebetulnya game ini memiliki beberapa kelemahan yang belum juga diperbaiki oleh Ubisoft dari prequelnya, yaitu combat system yang sangat kaku, lalu kita nggak bisa menyembunyikan tubuh musuh, sehingga semakin banyak kita menjatuhkan lawan, semakin besar juga kesempatan kita untuk ketahuan dan membuat para penjaga dan musuh semakin agresif. Ya, karena memang AI pada game ini dibuat jauh lebih agresif daripada sebelumnya. Lalu mobil-mobil yang dalam driving systemnya sudah diperbaiki juga tetap meninggalkan rasa standar dan biasa aja. Intinya, game ini nggak meninggalkan kesan yang kuat layaknya Shenmue, Red Dead Redemption, GTA 3, GTA San Andreas, dan game-game open world legendaris lainnya yang berhasil bertahan hingga sekarang dan terus dibeli sama banyak player. Dan memang penyebab AAA games sekarang banyak yang buluk karena motivasi para developer yang direnggut oleh publisher seperti Ubisoft dan publisher besar lainnya. Yang tadinya mau bikin game sampai bagus banget dan membutuhkan waktu yang lama, jadi malah buat ngeruk duit PO doang dan mengejar jadwal rilis. Nah, kalau kalian mau tahu, CD Projekt adalah salah satu yang nggak pernah ngasih jadwal rilis secara clear karena mereka mau memastikan game mereka akan sempurna saat rilis nanti. Lihat aja betapa sempurnanya The Witcher 3 kemarin, dan Cyberpunk 2077 yang terus melakukan development dan tidak mau memberikan jadwal rilis yang jelas sampai saat ini. Ya, karena mereka meyakini bahwa saat mereka merilis gamenya dengan sempurna, pastinya uang juga akan datang sendiri tanpa harus mengejar jadwal rilis. Seperti yang sering dilakukan oleh Ubisoft terhadap franchise besarnya yang rilis setiap tahunnya yang relatif copy-paste dari mekanisme game-game sebelumnya. Nah, kesimpulannya adalah kini gamer sudah semakin cerdas. Bahkan gue rasa banyak banget yang meninggalkan rasa dendam terhadap franchise ini karena dulu sempat sangat dikecewakan oleh WD1 dan kini sangat anti dengan franchise ini, bahkan sampai review positif aja nggak mampu mengobati rasa kecewa para player WD1. Lalu memang sudah banyak game reviewer juga yang muncul dan semakin terbuka untuk memberikan opini mereka kepada para penonton dan pembacanya agar jangan cepat-cepat pre-order dan terus memberikan edukasi terhadap mereka tentang sebuah game yang baik itu harusnya seperti apa sih. Yang menarik menurut gue saat research berita ini adalah tahun ini adalah mungkin bisa dibilang era downfall dari para AAA games. Semua sequel mengalami penurunan penjualan yang sangat drastis di launch sales, seperti Dishonored 2 yang gak mampu menyusul angkanya. Nah, yang menyesakkan dada adalah saat WD ini dirilis, terjadi sebuah gelombang sentimen negatif yang sangat besar, di mana ternyata game ini melakukan downgrade pada gamenya dengan sangat signifikan dan gila banget. Banyak partikel yang hilang, banyak grafis yang menjadi dull dan tawar, dan pastinya storyline dan penokohan yang sangat gak kuat banget. Ditambah performance isu yang hancur berantakan di PC saat itu. Dan pasti kalian para pemain Watch Dogs pertama ini pasti tahu betapa gilanya downgrade dari Ubisoft untuk Watch Dogs pertama. Nah, kasus inilah yang membuat WD2 kali ini sangat ditolak di pasaran. Mereka yang kena hype WD2 ini rata-rata orang yang mungkin jarang baca forum atau mungkin memang secara sukarela memang ini memberikan kesempatan kedua kepada Ubisoft. Dan karena kasus tersebutlah, PO WD2 ini termasuk angka PO terkecil yang dialami oleh Ubisoft sepanjang sejarah diukur dari nama franchise-nya. Banyak penolakan PO di mana-mana dan sangat kecil sekali kemungkinannya kalian menemukan komentar positif tentang hype dari WD2 ini sebelum dirilisnya kemarin. Kali ini juga memang Ubisoft punya treatment yang agak sedikit berbeda terhadap marketing WD2. Pembangunan hype yang tidak terlalu lama dibanding prequelnya, lalu mereka memastikan bahwa apa yang mereka tampilkan adalah in-game footage, lalu mereka juga memastikan PC mendapatkan optimisasi yang terbaik, sehingga mereka memukul mundur jadwal rilis WD2 di PC kemarin.